Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya di bab statistika yaitu ada ukuran pemusatan data. Nah, materi ini juga pernah kalian pelajari di SMP yaitu tentang mean, median, modus, dan lain sebagainya. Nah, secara jelasnya ukuran pemusatan data itu adalah urutan yang membagi urutan data menjadi beberapa kelompok sesuai dengan letak dalam urutannya. Nah, di ukuran pemusatan data itu adalah mean, modus, dan median. Mean itu adalah rata-ratanya, modus itu nilai yang paling sering muncul, dan median itu adalah nilai tengah. Nah, untuk yang pertama, apa itu mean? Mean itu adalah jumlah dari semua ukuran dibagi dengan banyaknya ukuran dalam kelompok tersebut. Nah, ini adalah rumus mean untuk data tunggal. Yaitu mean itu disimbolkan dengan X bar sama dengan X1. X1 itu data ke-1 ditambah X2 data kedua ditambah X3 data ketiga ditambah titik-titik Xn data ke N dibagi N. N itu adalah banyaknya data yang diketahui. Nah, ini adalah contoh soal mean data tunggal. Misalkan nilai ulangan untuk bab statistika dari beberapa siswa di kelas 12 IPA 1 adalah sebagai berikut. Ada 50, 70, 80, 60, 90, 80, 60, dan 70. Berarti di sini N-nya tinggal dihitung. Ada 8 buah. Nah, untuk mencari X barnya, berarti X bar sama dengan, tambahkan semua data ini, 50 tambah 70 tambah 80 tambah 60 tambah 90 tambah 80 tambah 60 tambah 70 dibagi dengan N. N-nya 8, berarti dibagi 8. Hasilnya 560 dibagi 8 sama dengan 70. Jadi rata-rata nilai ulangan tersebut adalah 70. Nah, dan ini adalah contoh soal mean data kelompok. Dalam suatu ulangan terdapat 30 orang mendapatkan nilai 5, 40 orang mendapatkan nilai 6, 20 orang mendapatkan nilai 7, dan 10 orang mendapat nilai 8. Tentukan rata-rata nilai ulangan tersebut. Nah, di soal itu diketahui X1-nya itu ada 5, X2-nya itu 6, X3-nya 7, dan X4-nya adalah 8. Nah, FI itu berarti frekuensinya, jumlah dari X1-nya ada berapa. Nah, jumlah dari yang nilainya 5 adalah 30, berarti F1-nya 30. Terus F2-nya 40, F3-nya 20, F4-nya 10. Tinggal, karena yang di rumus mean data kelompok itu adalah sigma dari FI atau FI kali XI, berarti tinggal dijumlahkan. FI kali XI-nya berapa? 5 kali 30 berapa? 6 kali 40, 7 kali 20, 8 dikali 10, tambahkan, dibagi jumlah dari frekuensinya. Berarti 30 tambah 40 tambah 20 tambah 10. Ditotalkan jadi 610 dibagi 100 sama dengan 6,1. Nah, kalau ini adalah soal mean data kelompok jika diketahui tabel distribusi frekuensinya. Secara lengkapnya ada di slide selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke contoh soal yang mean data kelompok. Di sini Ibu udah ada soalnya, yaitu Kiki seorang guru matematika mengukur berat badan 100 orang guru lainnya. Nah, hasil pengukurannya itu disajikan di dalam tabel distribusi frekuensi ini. Jadi di soal itu udah diketahui dua kolom, yaitu kolom berat badan dan kolom frekuensi. Nah, kita udah mengetahui nih, ini rumus dari mean data kelompok. Untuk mencari data kelompok mean itu rumusnya F sigma dari FI dikali XI per sigma FI. Apa itu FI? FI itu adalah frekuensi data ke-1, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. XI itu adalah nilai tengah. Nah, berarti di kolom ini yang belum diketahui adalah XI dan FI kali XI. Maka kita harus mencari dulu nilai tengahnya. Nah, untuk mencari nilai tengah itu dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 60 ditambah 62 dibagi 2 yaitu 61. 63 ditambah 65 dibagi 2 64. Udah ketemu nih polanya. Jadi langsung aja. Berarti ini adalah 67. Berarti ini 70.
ini 73. Nah, udah ketemu kolom XI, lanjut kita mencari kolom dari FI dikali XI. Nah, ntar bikin kolomnya yang bagus pakai penggaris. Nah, di sini tinggal kaliin, berarti kan FI itu frekuensi data ke 1 dikali titik tengah data ke 1, berarti 5 dikali 61, 305. 18 kali 64, 1152. 42 dikali 67, 28, 14. 27 kali 70, 1890. 8 dikali 73, 584. Nah, di rumus itu yang dicari itu sigmanya. Sigma itu kan jumlah, berarti jumlah dari FI kali XI adalah, ini jumlahin dari 305 sampai 584 berapa. Nah, setelah dijumlahkan ketemulah 6745. Nah, berarti tinggal masukin ke sini kan, 6745 dibagi. Nah, di sini ada sigma dari FI. F itu kan frekuensi. Jumlahin frekuensinya. 5 tambah 18 tambah 42 tambah 27 tambah 8 berapa? Total sigma F ini ada 100. Jadi tinggal dibagi 100. 6745 dibagi 100 itu adalah 67,45. Selesai. Ini adalah rata-rata atau mean data kelompoknya. Ya. Oke, selanjutnya adalah median. Apa itu median? Median itu adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Jadi jika kalian menemukan soal data tunggal, datanya belum berurutan dengan terkecil, maka langkah pertama itu harus diurutkan dulu datanya. Nah, ini untuk mencari nilai median. Di sini udah ada rumusnya, bisa dibaca aja. Nah, contoh soal median data tunggal, tentukan median dari data di bawah ini. Data yang pertama ada 2, 3, 4, 5, 5. Data yang kedua 5, 4, 4, 3, 6, 6. Untuk data yang pertama itu sudah berurutan, berarti sudah terlihat mediannya. Karena datanya ganjil, berarti karena median itu nilai tengah, berarti di sini udah kelihatan tuh angka 4 itu ada di tengah-tengah. Berarti itu adalah median dari data nomor 1. Nah, terus data yang nomor 2 itu datanya belum berurutan, maka kita harus mengurutkannya terlebih dahulu menjadi 3, 4, 4, 5, 6, dan jumlah datanya itu ada 6, berarti genap. Maka kita urutkan dulu, median itu kan tengah-tengah ya, berarti jadi 3, 4, 4, median, 5, 6, 6. Sehingga mediannya adalah 4. Yang tengah ini ambil yang di pinggir mediannya 4 ditambah 5 dibagi 2. 4 tambah 5, 9. 9 bagi 2, 4,5. Jadi median dari data kedua adalah 4,5. Nah, ini adalah median data kelompok jika diketahui tabel distribusi frekuensinya. Secara lebih jelasnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh median data kelompok. Tabel di bawah ini menunjukkan data banyaknya produksi madu, satuannya per liter, peternak lebah di desa A. Tentukan median dari data berikut. Di sini sudah jelas, ini ada rumusnya. ME itu median, TB itu tepi bawah, ditambah N per 2. N itu jumlah dari frekuensinya, ntar kita cari, dikurangi frekuensi kumulatif, dibagi frekuensi kelas median dikali I. I itu adalah panjang kelas interval. Ini secara jelasnya ya, udah dituliskan. Nah, berarti yang belum diketahui di tabel ini adalah frekuensi kumulatifnya. Kita cari dulu tuh frekuensi kumulatif. Cara mencarinya, di sini kan ada 5. Tulis 5. 5 tambah 7, 12. 12 tambah 8, 20. 20 tambah 12, 32. 32 tambah 10, 42. 42 tambah 8, 50. Nah, N-nya udah ketemu nih, 50. Nah, selanjutnya kita mencari ke kelas mediannya. N per 2. 50 dibagi 2, yaitu 25. Nah, si 25 ini ada di mana? Di frekuensi kumulatif. Apakah ada di 5? No.
Apakah ada di 12? Tidak juga. Apakah ada di 20? Tidak. Nah, 25 itu adanya di kelas yang ini nih, 32 ini nih. 25 ada di sini kan, 22. Berarti di sini ada 21, 22, 23, 24, 25 sampai 32. Nah, sekarang kita udah tahu nih kelas mediannya di kelas keempat yang ini. Berarti kita tinggal masukin aja ke rumus mediannya, yaitu ME sama dengan TB ditambah N per 2 kurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median dikali panjang. Nah, berarti tepi bawahnya adalah yang ini. Nah, ini kan batas bawahnya 12, berarti tepi bawahnya 12 kurangi 0,5 yaitu 11,5 ditambah N per 2 yang ini N per 2 yang ini adalah 25 dikurangi frekuensi kumulatifnya, lihat atasnya. Nah, atasnya ada angka 20, berarti kurangi 20 dibagi frekuensi kelas mediannya adalah yang sejajar dengan 32 ini. Nah, 12 kali panjang kelas intervalnya, hitung. Dari 3 ke 5 ada berapa? 3, 4, 5. Ada 3. Nah, tinggal hitung sekarang. 25 kurangi 25 per 12 kali 3. Supaya lebih mudah mengoperasikan, tinggal coret aja ini. 12 bagi 3, 4. Berarti 5 dibagi 4 berapa? Hasilnya 1,25 ditambahkan dengan 11,5. Hasilnya 12,75. Selesai. Oke, yang terakhir itu modus. Apa itu modus? Di sini ada 9, 8, 6, 6, 4, 3. Modusnya udah diketahui atau udah dihitung, yaitu 6. Nah, kenapa modusnya 6? Kalian bisa simpulkan sendiri dari gambar ini. Ternyata modus itu adalah data yang sering muncul. Di soal itu ada 9, 8, 6, 6, 4, 3. 6-nya muncul 2 kali. Berarti modus dari data ini adalah 6. Karena tidak ada lagi angka yang muncul lebih dari 1 kali seperti 6 yang ini. Oke, untuk soal modus data tunggal yang pertama itu ada 2, 3, 3, 4, 5. Maka di sini terlihat jelas modusnya itu adalah 3 karena 3 muncul 2 kali. Terus untuk data yang kedua yaitu ada 2, 3, 3, 4, 4. Nah, di sini ada 2 angka yang munculnya 2 kali. Berarti modusnya ada 2 yaitu 3 dan 4, namanya bimodus. Nah, untuk yang ketiga itu ada 2, 2, 3, 3, 4, 4. Semuanya muncul 2 kali. Berarti data tersebut tidak memiliki modus karena munculnya sama. Nah, ini adalah contoh soal terakhir, yaitu contoh soal modus data kelompok jika diketahui tabel distribusi frekuensinya. Untuk lebih jelasnya ada di slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya mencari modus data kelompok. Di rumusnya ini ada MO. MO itu adalah modus sama dengan TB. TB itu tepi bawah ditambah D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Dan D2 itu adalah frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Dan I adalah panjang kelas intervalnya. Nah, dari soal di sini ada 2 tabel, yaitu tabel kelas sama frekuensi. Kita tidak usah mencari jumlah frekuensinya, tapi kita akan mencari frekuensi mana yang paling terbanyak. Di soal ini frekuensi terbanyak itu adalah ini, 12. Nah, berarti tepi bawahnya bisa dilihat nih dari sini. Kita tulis dulu aja rumusnya. Oke, MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali I. Karena kita sudah tahu frekuensi yang paling banyak itu adalah ini, berarti TB-nya adalah yang sejajaran dengan 12 ini, yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Berarti 50 dikurangi 0,5 yaitu 49,5 ditambah
D1 itu tadi selisih frekuensi kelas modus, ini kelas modusnya. Selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti D1 itu adalah 12 dikurangi 8, yaitu 4. Masukin ke sini, dibagi. Nah, kalau D2 itu berarti yang ini. D2 itu adalah 12 dikurangi 9, 3. Berarti 4 ditambah 3 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya hitung. Dari 50 ke 59 ada berapa? 50, 51, 2, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ada 10. Berarti 49,5 ditambah 4/7 dikali 10. 49,5 ditambah 40 dibagi 7. 49,5-nya tulis lagi, ditambah 40 bagi 7-nya adalah 5,71. Tinggal jumlahkan jadi 55,21. Ini adalah modus dari data kelompok itu. Ya. Oke, materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Ingat ya, kalian langkah pertama setelah mempelajari ini adalah kalian harus mencatatnya, terus dengarkan dan pahami materi yang ibu sampaikan, dan supaya lebih bisa kerjakan latihan soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.